Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 3 Maret tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah hanya Yesus yang bisa kita percaya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, saya satu kali merasa terkagum-kagum dengan seorang bapak yang tidak terlalu tua, umurnya sekitar 50 tahunan. Dia setiap hari, setiap pagi rajin mengikuti misa harian di gereja. Maka satu kali selesai memimpin misa harian, saya pun kemudian cepat-cepat menghadang bapak itu dan mengajak dia untuk ngobrol. Saya bertanya kepada bapak ini, apa yang membuat bapak ini begitu bersemangat untuk mengikuti misa harian? Mengapa bapak ini kok bisa begitu rajin mengikuti misa harian setiap pagi? Maka kemudian bapak ini pun bercerita kepada saya, Romo, kalau saya ini rajin mengikuti misa harian, sebenarnya ini baru-baru saja. Ya kira-kira mulai 2 tahun yang lalu, sejak 2 tahun yang lalu. Sebelumnya hidup saya sungguh jauh dari Tuhan. Saya dulunya adalah seorang pengusaha yang sangat sukses, Romo. Saya seorang pengusaha perhotelan. Saya mempunyai banyak hotel dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya dalam menjalankan usaha perhotelan ini, saya bekerja sama dengan sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat yang sangat kental. Bahkan mereka adalah teman-teman SD saya, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah. Kami selalu bersama-sama. Kami sering memiliki kegiatan bersama-sama. Dan akhirnya kami pun bersepakat untuk berbisnis. Tapi Romo, saya sungguh sangat terpukul. Ternyata teman-teman saya itu di balik keramahannya, di balik kelemah lembutan mereka, ternyata mereka bersekongkol, mereka berkonspirasi untuk menjatuhkan saya dan untuk membawa lari uang yang saya percayakan kepada mereka. Dan sungguh saya sangat terpukul, Romo. Beberapa hotel yang saya bangun dengan bekerja sama dengan mereka akhirnya bangkrut karena uang yang saya investasikan di hotel-hotel itu dibawa lari oleh mereka, dan jumlahnya tidak tanggung-tanggung, Romo. 10 miliar. Mereka lari dan uang 10 miliar itu mereka gunakan untuk pergi ke luar negeri, dan akhirnya sampai hari ini mereka terus hidup di luar negeri. Sehingga tampaknya uang 10 miliar itu tidak mungkin saya dapatkan lagi. Dan hal ini sungguh membuat saya depresi, membuat saya stres, sampai bahkan akhirnya saya harus menderita stroke ringan, Romo. Dan peristiwa itu sungguh-sungguh memukul saya. Namun, untunglah saya mempunyai seorang istri yang baik, Romo. Istri saya ini berkata, sebaiknya uang 10 miliar itu kamu ikhlaskan saja. Mungkin ini peringatan dari Tuhan, karena selama ini sebagai pengusaha sukses, kamu tidak pernah ke gereja.
relasimu dengan Tuhan tidak ada sama sekali. Kamu jauh dari Tuhan. Karena usaha yang berhasil itu akhirnya kamu lupa sama Tuhan. Mungkin inilah cara Tuhan untuk menyadarkan kamu supaya kamu kembali membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Sudahlah, uang 10 miliar itu ikhlaskan saja, lepaskan saja. Dan daripada kamu terus depresi, stres, mengurung diri di rumah, lebih baik kamu ikut misa harian seperti saya. Siapa tahu setelah kamu rajin mengikuti misa harian dan hatimu mendapatkan damai sejahtera, siapa tahu penyakitmu akan disembuhkan. Daripada seperti ini, mengurung diri di kamar terus, mengurung diri di rumah terus, lalu terus dalam situasi batin depresi, stres, saya khawatir stroke ringanmu ini akan semakin parah dan akhirnya kamu menderita stroke total. Ayolah, tidak ada ruginya setiap hari ikut saya ke gereja. Dan akhirnya, ya ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, bapak ini pun kemudian setiap hari selalu menemani istrinya pergi ke gereja untuk mengikuti misa harian. Dan luar biasa, akhirnya karena hati yang semakin tenang, hati yang semakin ikhlas, hati yang semakin damai, maka mujizat pun terjadi. Stroke ringan yang diderita oleh bapak ini akhirnya sembuh dan ia menjadi normal seperti sedia kala. Dia juga berhasil mengikhlaskan uang 10 miliar yang dibawa lari oleh teman-temannya itu. Dan bapak ini pun kemudian berkata, akhirnya saya sadar, Romo, bahwa mungkin betul apa yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa di dunia ini tidak ada orang yang bisa dipercaya. Di dunia ini sedekat apapun kita dengan seseorang, sulit untuk mempercayainya 100%. Dan hanya Tuhanlah yang bisa kita percaya 100%. Tidak ada yang bisa kita percaya 100% di muka bumi ini kecuali Tuhan saja. Itulah, Romo, sedikit pengalaman iman saya. Mengapa akhirnya saya ini mau setiap hari pergi ke gereja untuk mengikuti misa harian, menemani istri saya, karena pengalaman ini. Bahwa hanya Yesuslah yang bisa kita percaya. Yesus, dia selalu mengajar kita tentang cinta kasih. Dan dia tidak hanya mengajar saja, dia tidak hanya bisa berkata-kata saja, tetapi dia sungguh-sungguh mempraktekkannya dalam kehidupan, bahkan sampai titik darah penghabisan, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Jadi antara kata-kata dan tindakan nyambung, antara kata-kata dan tindakan itu sesuai. Maka saya semakin yakin, Romo, bahwa hanya Yesuslah yang bisa kita percaya dalam kehidupan ini. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah berkaitan dengan Hari Raya Paskah. Dan tentu saja tempat yang dia tuju adalah Bait Allah, di mana orang Yahudi diwajibkan untuk datang ke Bait Allah merayakan Paskah. Dan betapa kecewanya Tuhan Yesus ketika dia melihat bahwa Bait Allah dipenuhi dengan orang yang berbisnis, orang yang berjualan lembu, merpati, domba, dan lain sebagainya. Dan apa yang membuat Tuhan Yesus kecewa bukanlah karena Bait Allah menjadi kotor, bukan itu saja. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa di dalam Bait Allah itu ada persekongkolan yang sangat jahat. Jadi seperti kita ketahui,
Orang Yahudi, setiap kali mereka merayakan Paskah di Bait Allah, mereka harus membawa persembahan. Orang yang berada mempersembahkan lembu, dan yang agak berada mempersembahkan domba. Orang yang miskin mempersembahkan merpati, dan orang yang sangat miskin mempersembahkan tekukur. Dan karena mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, umumnya mereka tidak membawa hewan-hewan itu karena tidak praktis. Maka mereka pun memilih untuk membeli hewan-hewan itu di Bait Allah. Tetapi ibu bapak, saudara-saudari, harga yang dipatok oleh para pedagang di Bait Allah itu sangat tidak masuk akal, dan Tuhan Yesus tahu harganya bisa 2-3 kali lipat dari harga yang sebenarnya. Tetapi apa boleh buat, para jemaah, ya, para umat yang mau merayakan Paskah di Bait Allah terpaksa membelinya. Dan ini adalah persekongkolan antara pedagang dengan para pengurus Bait Allah. Jadi para pengurus Bait Allah ini mendapatkan komisi yang lumayan dari hasil jualan para pedagang itu. Jadi ada kerjasama yang jahat antara pedagang dengan pengurus Bait Allah. Seharusnya pengurus Bait Allah ini melarang para pedagang ini menjual bahan-bahan persembahan dengan harga yang tidak masuk akal. Tetapi mereka diam saja, pura-pura tutup mata karena mereka mendapatkan komisi yang lumayan. Inilah yang membuat Tuhan Yesus sangat murka, sangat marah. Jadi bukan sekedar Bait Allah menjadi kotor, ya, karena hewan-hewan itu, tapi karena ada persekongkolan jahat di dalam Bait Allah yang sungguh sangat disucikan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, itulah kenyataan di dunia ini, ya. Jadi bahkan tempat ibadah pun, ya, di dalam tempat ibadah itu bisa saja terjadi persekongkolan yang jahat demi uang, dan ini sungguh sangat mengerikan. Dan memang seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, ya, mungkin semakin lama semakin sulit menemukan orang jujur di muka bumi ini. Mungkin semakin lama semakin sulit percaya 100% kepada seseorang. Ya, itulah kenyataan. Bahkan ternyata 2000 tahun yang lalu pun di Bait Allah yang sungguh sangat disucikan juga terjadi persekongkolan yang jahat, terjadi praktek mafia yang luar biasa. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, maka agaknya benar apa yang dikatakan oleh Bapak tadi, yang bersharing tadi kepada saya, bahwa akhirnya kita pun sadar bahwa ternyata hanya Yesuslah yang boleh kita percaya 100%. Hanya Yesuslah yang boleh kita andalkan dalam hidup ini. Hanya Yesuslah yang mampu berkata-kata sekaligus mampu menjalankannya sampai tuntas. Ia tidak hanya pandai berkata-kata tentang cinta kasih, tetapi ia juga mampu mempraktekkan cinta kasih itu bahkan sampai titik darah penghabisan, mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh dunia. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita manfaatkan masa Prapaskah ini sebagai momen yang sungguh sangat indah bagi kita untuk makin mendekatkan diri kita dengan Tuhan Yesus Kristus, karena ternyata hanya Dialah yang dapat kita percaya dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati.